gak nyaman, biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Hari ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan sehat-sehat selalu sehingga kita boleh beribadah di hari ini. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan di hari yang indah ini. Semua boleh sikap yang baik, duduk yang rapi. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Asik bang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, semua boleh lipat tangan, tutup matanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semua masih sikap yang baik. Kita mau berdoa dipimpin oleh Kakak Cynthia. Kakak Cynthia dipersilakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita lanjut lagu selanjutnya ya. Terima kasih Kakak Cynthia untuk doa pembukanya. Nah adik-adik, Kakak Tika mau tanya kabar adik-adik nih yang di rumah. Tapi abang kakak bantu Kakak Tika yuk. Oke. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kabar adik-adik luar biasa. Kakak dan abang sekolah minggu senang sekali dengarnya. Nah, sekarang kita mau joget-joget nih. Mau daki-daki, mau turun-turun, mau salam-salam, mau dayung-dayung. Tapi sebelum itu, kakak dan abang sekolah minggu mau panggil adik-adik nih. Yuk, bantu Kakak Tika yuk. Abang kakak, 1, 2, 3. Las Kristus, siap. Sekali lagi kakak abang yang kenceng
2, 3. Laskar Kristus siap. Wih, udah pada berdiri, hebat. Berarti sekarang kita mau angkat pujian. Lagunya itu ku daki 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 gunung yang tinggi. Musik abang. Tangan. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam 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 dalam lautan. Ku dayung 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 perahu di sungai. Ku terbang 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 luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi bang. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam 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 dalam lautan. Ku dayung 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 perahu di sungai. Ku terbang 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 luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, adik-adik semangat sekali. Kakak Tika seneng deh. Nah, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya. Oke? Sekarang kita mau angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik bang. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulang sekali lagi. Semua lipat tangannya, tutup matanya dengan sikap berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Ya, dipersilahkan. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak karena pada saat ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Bapak, sebentar lagi anak-anak mungkin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapak, Engkau yang dapat memberkati anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran akan kakak guru sekolah minggu. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kakak Dinda mau tanya dulu nih sebelumnya ke adik-adik. Adik-adik pernah gak sih datang ke suatu tempat yang baru yang adik-adik gak pernah datengin dan adik-adik gak kenal siapa-siapa di tempat itu? Misalnya kayak kelas baru dari kelas 1 ke kelas 2 SD misalnya. Tapi di kelas 2 SD itu adik-adik nggak tahu nih temennya mencar, semuanya pisah-pisah, yang tadinya bareng kalian di kelas 1 tapi kepisah di kelas 2. Kira-kira adik-adik perasaannya gimana? Bingung, takut, atau malah seneng nih, aku dapet temen baru, aku dapet pengalaman baru. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kakak Dinda mau ajak kalian untuk buka Alkitabnya. Disiapin Alkitabnya, dan kalau misalnya udah siap Alkitabnya, boleh dibuka Alkitabnya di Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Kalau udah, baca bareng sama Kakak Dinda ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri ini yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengkaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti
yang menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Dinda mau ceritain satu tokoh yang awalnya ragu dan takut untuk melakukan tugas baru yang diberikan oleh Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa? Kakak Dinda mau ceritain satu tokoh, yaitu namanya Yosua. Bareng-bareng ya, sebut 1, 2, 3, Yosua. Nah, Kakak Dinda mulai cerita ya firman Tuhannya. Pada saat bangsa Israel sedang berjalan menuju negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu negeri Kanaan, pemimpin mereka yaitu Musa meninggal. Nah, otomatis adik-adik, bangsa Israel tidak mempunyai pemimpin pada saat itu. Tapi Tuhan sudah menyiapkan pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel, yaitu Yosua. Sebelum itu, Yosua juga udah sering ngebantu Musa dalam melaksanakan tugasnya untuk memimpin bangsa Israel menuju pergi ke negeri Kanaan. Tapi kira-kira Yosua berpikir, bisa nggak ya aku kayak Musa? Bisa nggak ya aku mimpin bangsa Israel nih? Bisa nggak ya aku sekeren Musa? Bisa nggak ya aku sehebat Musa? Apalagi aku tahu nih, Yosua berpikir, aku tahu kalau misalnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat susah untuk diatur. Semakin ragu dan semakin takutlah Yosua, dia berpikir, bisa nggak ya aku terima nggak ya tawaran Tuhan? Aku terima nggak ya tawaran untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel? Tapi Tuhan itu tahu perasaan Yosua pada saat itu. Tuhan tuh tahu gimana rasa takutnya Yosua, gimana rasa ragunya Yosua, gimana rasa bingungnya Yosua. Akhirnya untuk memantapkan, untuk meyakinkan Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, Tuhan berkata, kayak ada yang bisa dibuka lagi Alkitabnya di ayat 6, 7 dan 8. Kakak Dinda bacain ya. Di ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7-nya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan keseluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan untuk yang ayat 8 ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan berkata seperti itu kepada Yosua untuk meyakinkan hati Yosua. Tuhan berkata gini, Yosua, aku yakin kalau misalnya kamu itu bisa. Kalau misalnya kamu mengikuti seluruh perintah Tuhan, kalau misalnya kamu mengikuti Taurat Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tuhan juga berkata, kalau misalnya kamu melakukan semua perintah Tuhan, melakukan semua apa yang diajarkan Tuhan, kamu akan berhasil ke depannya. Kamu akan baik-baik saja dalam memimpin bangsa Israel menuju ke negeri Kanaan. Akhirnya, karena udah diingetin nih, udah dikasih tahu sama Tuhan, akhirnya Yosua jadi percaya diri. Akhirnya Yosua berpikir, oh iya nih, aku bisa jadi kayak Musa, aku bisa membawa bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, karena kepercayaannya, karena keyakinan dalam dirinya, akhirnya Yosua berhasil membawa pasukan dari bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan pada saat itu. Nah, awalnya juga kan Yosua berpikir nih, kira-kira bangsa Israel, pemimpin bangsa Israel mau nggak ya ngikutin kata-kata aku, mau nggak ya ngikutin perintah aku seperti Musa memerintahkan mereka. Ternyata pemikirannya Yosua itu salah besar. Bangsa Israel, pemimpin bangsa Israel itu berkata kepada Yosua, kami akan menuruti engkau seperti kami menuruti Musa. Kami akan mengikuti setiap perintahmu, kami akan mengikuti setiap suruhanmu seperti kami mengikuti Musa. Siapapun yang tidak mengikuti perintahmu, tidak turut akan perintahmu, akan dihukum mati. Nah, semakin tenang dan semakin percayalah si Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Nah,
kira-kira ceritanya itu aja. Kakak Dinda mau ngasih tahu nih tema kita untuk pagi hari ini, untuk hari ini yaitu mantap melangkah bersama Tuhan. Ada gerakannya, ikutin Kakak Dinda ya bareng-bareng. 1, 2, 3, mantap melangkah bersama Tuhan. Nah, Kakak Dinda mau ngasih tahu nih, kira-kira apa sih yang bisa kita contoh dari Yosua? Pertama, kalau misalnya kalian nih, Kakak Dinda kasih contoh ya, misalnya kalian kepengen nih bilang ke mama kalian, Mama, aku pengen deh bisa main keyboard, aku pengen deh bisa main gitar. Terus kalian minta les musik sama mama kalian. Terus kata mama kalian, oke, kalian kamu boleh deh les musik. Mulai besok kita les musik ya. Ntar mama daftarin, kata mama gitu. Terus tiba-tiba pas kalian datang nih ke tempatnya, ke tempat les musik kalian, datang, terus kalian udah seneng nih, aku udah nggak sabar deh pengen les musik gitu. Terus tiba-tiba kalian ngeliat nih sekeliling kalian, aku nggak kenal siapa-siapa, aku sendirian, nanti ada nggak ya yang temenin aku, nanti aku ngobrol sama siapa, nanti aku belajar sama siapa. Kalian pasti berpikir kayak gitu. Terus kalian ngeliat kok teman-teman kalian udah pada jago main musiknya, udah jago main keyboardnya, main gitarnya. Terus kalian jadi minder, kalian kayak takut gitu. Kira-kira aku bisa nggak ya? Adik-adik, Kakak Dinda mau ngasih tahu kalau misalnya kalian gak boleh berpikir kayak gitu. Setiap kalian ada kemauan, setiap kalian ada keinginan, selalu ingat Tuhan pasti udah siapin jalan terbaik untuk adik-adik. Adik-adik harus percaya dan yakin kalau misalnya rencana Tuhan, jalan Tuhan ke depannya itu sangat baik dan adik-adik akan selalu bisa menjalani apa yang adik-adik inginkan ke depannya. Misalnya contohnya apalagi ya, misalnya adik-adik ngerasa nih kalau misalnya kok aku nggak pernah dapet juara ya, kok aku nggak pernah dapet juara kelas, peringkat di kelas. Terus adik-adik berpikir, aku pengen deh semester depan dan semester selanjutnya aku pengen banget dapet peringkat 1 di kelas, biar mamah aku senang, biar papa aku senang gitu, biar keluarga aku bangga. Tapi kalian berpikir lagi, kira-kira aku bisa nggak ya ngalahin dia, ngalahin si A, ngalahin si B, ngalahin si C. Soalnya mereka kan pinter-pinter banget, sedangkan aku nggak pernah jadi juara kelas. Enggak deh, nggak jadi deh, aku udah deh gini aja belajarnya. Adik-adik, Kakak Dinda mau ngasih tahu, adik-adik tidak boleh seperti itu. Adik-adik harus percaya diri, adik-adik harus yakin. Karena setiap adik-adik meyakini sesuatu, pasti adik-adik depannya akan mendapatkan hal tersebut. Adik-adik belajar aja yang tekun, yang rajin. Terus harus percaya kalau misalnya ke depannya kalian itu bisa kayak mereka, kalian bisa dapat peringkat 1, peringkat di kelas, bahkan peringkat di satu sekolah atau di angkatan gitu ya. Sebelum Kakak Dinda tutup, Kakak Dinda mau adik-adik nyebutin 1 kali lagi temanya bareng sama Kakak Dinda ya. 1, 2, 3, mantap melangkah bersama Tuhan. Nah, amin, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak karena pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapak apa yang tadi kami dengarkan, apa yang kami ceritakan tadi dapat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lanjut lagu selanjutnya. Terima kasih Kak Dinda untuk khotbahnya. Jadi adik-adik, kita harus selalu ingat pesan Kak Dinda untuk selalu percaya akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Allah Peduli. Silakan Bang. Yang tak dapat
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami boleh bangun tadi pagi, kami juga boleh beribadah pada hari ini. Kami telah menikmati khotbah pada hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan pada kesempatan beribadah pada hari ini. Tuhan berkati kami, semoga kami menjadi anak yang baik. Kami boleh menerapkan firman Tuhan yang tadi dibawakan Kakak Dinda. Berkati juga para pelayan Tuhan yang ada di gereja, berkati mereka Tuhan, semoga mereka semakin semangat untuk melayani Tuhan. Berkati juga papa mama kami, semoga kami mendapatkan rezeki Tuhan. Tuhan berkati juga pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terkecil, sehingga mereka semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Juga berkati Tuhan negara kami ini, semoga kami cepat bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun. Berkati mereka Tuhan, semoga mereka menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang dapat membanggakan Tuhan dan papa mama mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya amin. Kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom adik-adik, jangan ditutup dulu. Kita mau mendengarkan aktivitas yang akan dibawakan oleh Abang David. Nah, untuk Abang David dipersilakan. Terima kasih Bang Rey. Doanya untuk menutup ibadahnya. Oke. Nah, waktunya aktivitas. Yeay. Nah, Abang David ingin menjelaskan aktivitas untuk anak kelas kecil dulu adik-adik. Nah, Abang punya kertas. Nih. Nah, jadi ada gambar kaki dan gambar tulisan mantap melangkah bersama Tuhan. Nah, jadi adik-adik nih tugasnya yang adik-adik kelas kecil gunting tulisan mantap melangkah bersama Tuhan. Lalu adik-adik tempel di atas kaki gambar kaki ini ya adik-adik. Lalu jangan lupa untuk mewarnainya dengan bagus adik-adik. Nah, Abang punya contohnya nih. Nah, ini contoh dari Abang. Bagus kan adik-adik? Yang Abang bikin pasti bagus pastinya. Nah, untuk adik-adik kelas besar, Abang juga punya nih. Ada gambar adik cowok dan adik cewek dan ada tulisan mantap melangkah bersama Tuhan. Nah, adik-adik juga sama. Adik-adik kelas besar menggunting. Nah, jadi kalau adik-adik cowok, guntingnya cowok. Kalau adik-adik cewek, guntingnya cewek. Nah, dan Abang cowok, jadi Abang gunting yang cowok. Dan adik-adik jangan lupa untuk siapkan kertas yang sudah dilipat seperti ini. Nah, sudah dilipat seperti ini. Nah, kan? Nah, jadi adik-adik tempel gambar cowok dan tulisan ini seperti ini. Abang udah contohin seperti ini. Ini seperti ini adik-adik. Nah, jadi adik-adik tempel seperti ini dan Abang bisa berdiri seperti ini adik-adik. Nah, contoh dari Abang. Bagus kan? Pastinya bagus. Nah, sekian aktivitas yang Abang jelaskan pada minggu ini. Kita lihat aktivitas minggu kemarin. Silakan. Selamat hari Minggu teman-teman dan kakak-kakak.
Saya sudah menggambar patung ular tembaga. Artinya, ketika Musa berdoa kepada Allah untuk pengampunan dosa bangsa Israel, maka Tuhan Allah menyuruh Musa membuat patung ular tembaga seperti ini, teman-teman. Artinya, Tuhan rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat pagi teman-teman kakak. Sekarang saya sudah selesai mewarnai dan menggunting kayu dan ularnya. Penjelasannya, ketika Tuhan Allah mengabulkan doa Musa, maka setiap orang yang terkena gigitan ular tembaga disuruh untuk melihat patung ular tembaga yang ada, supaya mereka sembuh atau pulih. Karena patung ular tembaga tersebut diibaratkan Yesus yang sedang disalibkan di kayu salib. Selamat hari Minggu. Dadah. Wah, aktivitasnya bagus-bagus ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirim aktivitasnya. Kakak punya pengumuman nih. Yang pertama, jangan lupa kerjain aktivitas yang dikasih kakak abang sekolah minggunya, dan jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk, atau bisa kirim ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Dan yang kedua, mengenai Natal, buat adik-adik yang sudah mendapatkan liturgi, adik-adik silakan menghafal liturginya ya. Dan liturginya itu bahasa Indonesia. Dan jika belum mendapatkan liturgi, silakan adik-adik mengisi data formulir yang ada di bawah deskripsi ini. Ada linknya loh. Oke. Nah, yang ketiga, jaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker atau face shield, dan makan makanan yang bergizi juga. Adik-adik jangan lupa untuk mencuci tangan. Adik-adik tetap semangat ya, tetap di rumah aja, dan jangan lupa beribadah. Oke. Yang keempat,
Jangan lupa nih subscribe, komen, dan like YouTube channel Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan berkati.